Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ani yang bertanya bahwa apakah tanah yang dimiliki atas nama 3 orang bisa dijadikan jaminan di bank oleh salah satu orang. Jadi saya dan 2 saudara saya, Ibu Ani dan 2 saudaranya ini memiliki sebidang tanah. Tanah tersebut diatasnamakan 3 orang. Nah, salah satu saudaranya ini berencana meminjam kredit di bank dan tanah yang diatasnamakan 3 orang ini mau dijaminkan. Tetapi Ibu Ani dan salah satu saudaranya ini keberatan dan mereka khawatir apabila secara diam-diam nantinya saudaranya ini pergi ke bank dan menjaminkan tanahnya tersebut tanpa sepengetahuan dari mereka berdua. Nah, karena yang dijaminkan ini adalah tanah, maka tanah tersebut itu dikategorikan atau dijaminkan dalam bentuk hak tanggungan begitu ya. Jadi kalau di bank ini kan ada beberapa macam jenis kredit begitu ya, dan dijaminkannya juga beberapa jenis aset begitu ya, ada tanah, ada rumah, dan ada yang lainnya begitu, benda bergerak juga bisa dijaminkan. Nah, kalau untuk tanah secara khusus dijaminkan ini dengan hak tanggungan. Nah, sebagaimana di dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau kita sebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Ya, jadi pemberi hak tanggungan ini adalah orang yang memang benar-benar mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum begitu ya. Nah, mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum itu berarti bahwa pemberi hak tanggungan ini adalah pihak yang dapat bertindak bebas atas tanah tersebut. Nah, kalau kita mau kembali dengan kasusnya Ibu Ani ini, maka yang dapat bertindak bebas atas tanah tersebut adalah Ibu Ani dan 2 saudaranya. Tidak bisa hanya salah satu, karena salah satu ini bukanlah pihak yang sungguh-sungguh atau yang murni berwenang atas tanah yang ada dan yang dilekatkan nama 3 orang ini, seperti itu. Nah, di dalam melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum merupakan tindakan yang bisa meliputi bidang yang sangat luas gitu ya, bisa meliputi tindakan pengurusan hukum maupun tindakan pemilikan atau kepemilikan hukum. Ada juga tindak pengurusan ini adalah tindakan untuk mempertahankan suatu kekayaan atau membuat suatu kekayaan memberikan suatu hasil, termasuk menguangkan kekayaan itu sesuai dengan tujuannya. Nah, sedangkan tindakan kepemilikan atau biasanya dengan istilah hukum basicking itu merupakan tindakan yang membawa atau bisa membawa akibat perubahan tanpa ada keharusan untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, perubahan itu bisa berupa bertambah atau bahkan berkurangnya suatu kekayaan atau suatu bagian kekayaan tertentu, seperti tindakan untuk menjual atau tindakan untuk menghibahkan suatu barang atau suatu benda, atau menukarkan atau membebani barang tersebut atau benda tersebut. Nah, tindakan membebani ini termasuk dalam tindakan pemilikan gitu ya, karena tindakan tersebut bisa merupakan suatu tindakan permulaan yang berakhir dengan hilang atau hapusnya hak atas benda jaminan yang bersangkutan sebagai bagian dari kekayaan seseorang gitu ya. Jadi yang dimaksud dalam kewenangan mengambil tindakan hukum dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan ini artinya bahwa adalah kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan atau basicking gitu. Nah, pihak yang dapat melakukan tindakan pemilikan adalah pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Jadi diingat ya, pihak yang dapat melakukan tindakan pemilikan atau tindakan hukum adalah pihak yang mempunyai hak atas objek tanah tersebut atau benda tersebut. Nah, karena penjelasan dari Ibu Ani ini atau pertanyaan dan juga penjelasan gitu ya dari pertanyaannya ini tidak begitu lengkap, maka di sini saya mengasumsikan bahwa di dalam sertifikat tanah tersebut itu tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan besarnya bagian masing-masing tiap-tiap orang, sebagaimana terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang tentang pendaftaran tanah gitu ya. Jadi dalam Undang-Undang pendaftaran tanah ini menjelaskan bahwa seharusnya dalam sertifikat itu dituliskan
bagian masing-masing dari setiap orang. Jadi kalau memang di dalam sertifikat itu hanya tertulis nama satu orang, kita sudah tahu jelas bahwa 100% tanah tersebut adalah milik satu orang tersebut. Kalau 2 orang, maka seharusnya ditulis dalam porsinya bahwa memang 50% milik satu orang dan yang lainnya juga dari 50%. Atau jangan sampai memang uang yang dikeluarkan itu yang lebih banyak adalah si A contohnya ya, dan dia punya porsi 75% dan si B ini hanya 25%. Itu seharusnya ditulis atau dijelaskan di dalam sertifikat tersebut. Nah, oleh karena tanah tersebut tidak dituliskan gitu ya, saya asumsikan tidak dituliskan porsi masing-masing dari sertifikat itu. Nah, maka tanah tersebut itu dimiliki oleh 3 orang dan tidak ada pembagian secara jelas dalam sertifikat hak atas tanah begitu ya. Serta yang akan dijaminkan adalah hak atas tanah yang merupakan satu kesatuan dari milik 3 orang ini begitu ya, bukan bagian masing-masing para pihak. Maka yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut adalah ketiga-tiganya secara bersama-sama. Begitu ya. Jadi yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut adalah ketiga-tiganya secara bersama-sama. Ini berarti atau ini artinya bahwa tidak dapat diletakkan jaminan hak tanggungan di atas tanah tersebut oleh hanya satu orang saja gitu ya, kecuali memang kedua orang lain ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada satu orang tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama mereka untuk menjaminkan tanah tersebut di bank. Nah, pemberian hak tanggungan dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT gitu ya. Maka yang diatur dalam pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, bahwa jika dalam pemberian hak tanggungan tersebut 2 orang pemegang hak atas tanah yang lain tidak dapat hadir, maka perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh orang yang dikuasakan oleh pemegang atas tanah dengan surat kuasa tertulis begitu ya. Atau secara lengkap ditulis bahwa pembuat akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam kasusnya Bu Ani ini adalah ketika memang satu orang ini ingin melakukan kredit di bank begitu ya, maka harus ada persetujuan atau ada persetujuan dari 2 orang yang lainnya dan ada surat kuasa khusus dari 2 orang ini untuk diberikan kepada satu orang ini pada saat dia melakukan penandatanganan perjanjian kredit, dan itu harus dilakukan di hadapan PPAT. Nah, kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah yang dapat mengakibatkan hilang atau hapusnya hak seseorang atas tanah tersebut menggunakan surat kuasa dalam bentuk akta notaris. Ini karena akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna begitu ya. Dan dengan digunakannya akta notaris berarti jelas bahwa pemegang hak atas tanah yang tidak dapat hadir pada saat pemberian hak tanggungan memang datang dan memberikan kuasanya di depan notaris dan disaksikan oleh para saksi. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan saya begitu ya atas pertanyaannya Ibu Ani adalah satu orang saja itu tidak dapat meletakkan jaminan hak tanggungan atas tanah yang dimiliki oleh 3 orang begitu ya. Jadi artinya bahwa satu orang ini tidak bisa secara diam-diam melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum atas tanah yang namanya itu ada 3 orang di dalamnya begitu ya. Kecuali memang kedua orang yang lain, Bu Ani dan saudaranya ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada saudaranya yang satu itu untuk bertindak untuk dan atas nama mereka bertiga untuk menjaminkan tanah tersebut di bank. Kalau memang tidak ada surat kuasa khusus atau tidak ada persetujuan dari Ibu Ani dan saudaranya, maka tindakan hukum tidak bisa dilakukan oleh saudaranya yang satu itu atas tanah yang namanya ini adalah 3 orang begitu ya. Kecuali memang dia melakukan jaminan kredit atas tanah yang hanya atas nama dia sendiri, satu orang itu sendiri. Oke, demikian penjelasan di video saya kali ini. Semoga penjelasan saya ini bisa memberi rasa aman kepada Ibu Ani dan juga kepada teman-teman semua yang mungkin memiliki permasalahan yang mirip atau sama dengan Ibu Ani. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Saya akan membantu untuk menjawabnya buat kalian satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.